Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ikhwani fillah, ya kaifa halukum jami'an? Nam taballahu awqatakum wa sabahakum. Baik, insyaallah untuk materi kita ya pada kesempatan ini adalah ya silakan yang punya buku dibuka halaman ya halaman 118 ya dari buku Sahih ya Fikih Sunnah. Ya. Silakan, judulnya adalah Al-Muftiruna wa Ahkamuhum. Ya, Al-Muftirun wa Ahkamuhum. Ya, orang yang berbuka atau orang yang tidak berpuasa dan hukum-hukumnya. Orang-orang yang tidak berpuasa dan hukum-hukumnya. Ya, silakan. Jadi pada pembahasan sebelumnya ya kita sudah membahas hal-hal apa saja yang tidak membatalkan puasa. Itu sampai ada 17 ya, ada 17 kategori ya yang insya Allah tidak membatalkan puasa. Ya, sekarang kita akan menjelaskan orang-orang yang tidak berpuasa dan hukum-hukumnya. Ya. Jadi al-muftiruna fi Ramadan ala salati aqsam. Jadi orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan itu ada 3 macam. Atau ada 3 pengelompokan. Ya, ada 3 pengelompokan atau ada 3 kategori. Ya. Yang pertama adalah qismun yajuzu lahu al-fitru was-shaum. Ya, qismun yajuzu lahum al-fitru, ya boleh baginya untuk tidak berpuasa, ya boleh baginya tidak berpuasa, ya artinya boleh baginya berbuka, ya tapi harus diganti di hari yang lain, ya. Jadi yajuzu lahu al-fitru was-shaum. Bukan, maksudnya kategori yang boleh berpuasa, boleh berbuka atau boleh berpuasa. Jadi tinggal dia pilih, ya, apakah dia puasa atau berbuka. Ya, jadi ya, dia pilih antara berbuka atau berpuasa. Ya tergantung kesanggupan. Ya tergantung kesanggupan. Ya kalau dia sanggup, ya silakan berpuasa. Kalau tidak sanggup, ya silakan berbuka. Kemudian yang kedua, qismun yajibu alaihil fitru. Ya, kategori atau bagian wajib baginya, ya wajib baginya untuk berbuka. Artinya tidak boleh dia berpuasa. Kemudian jim, qismun la yajuzu lahu al-fitru. Ya, kategori yang tidak boleh baginya berbuka. Artinya dia harus berpuasa. Ya, dia harus berpuasa dan tidak boleh berbuka. Ya, kita jelaskan insya Allah ini. Kita jelaskan poin-poin ini. Ya, yang pertama adalah man yajuzu lahum al-fitru was-shaum. Ya boleh antara memilih dia berbuka atau puasa. Yang pertama adalah al-marid, ya orang sakit. Ya. Al-marad huwa kullu ma kharaja bihil insanu an haddi sihhati min illah. Ya, jadi sakit adalah sesuatu yang di luar ya batas kemampuan manusia, ya artinya di luar batas kesehatan. Ya, artinya dia tidak normal, ya kondisi tubuhnya tidak normal, ya sakit, ya karena ada sebabnya, ya karena ada sebabnya. Jadi sakit itu ada sebabnya.
Jadi ini boleh baginya berpuasa dan boleh baginya berbuka. Tapi tentu ada penjelasannya di sini. Ya. Wa qad ajma'al ulama'u ala ibahatil fitril marid. Ya, jadi ulama kita setelah berijma telah sepakat bahwasanya boleh berbuka ya bagi orang sakit. Artinya boleh tidak berpuasa bagi orang sakit. Ya, boleh tidak berpuasa bagi orang sakit. Ya. Summa idza bari'a qadahu. Ya, tapi ketika dia sudah sembuh, ya dia harus mengqadha puasanya di hari yang lain. Jadi harus mengqadha menggantikan puasanya di hari yang lain. Wal aslu fihi, dan itu adalah asalnya ya. Kalau memang dia tidak bisa, ya silahkan. Yang sakit silahkan berbuka, ya tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi nanti setelah selesai bulan Ramadan dia harus mengganti ya puasa yang ditinggalkan. Ya. Apa dalilnya? Ya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lain. Yaitu dan juga ini dalam hadis ya, mana zalat hazil ayat wa alal ladzina yutiquna fidyatun aw miskin kana man arada yuftir wa yaqtadi hatta anzalat ba'daha. Jadi itu insyaallah jelas ya. Kemudian lil marid ya, orang sakit ini salah suhalat. Jadi orang sakit ini ada pengelompokannya. Ya, yang mana boleh baginya berpuasa, yang mana tidak boleh baginya berpuasa. Jadi ada 3 kategori. Yang pertama adalah ayyakuna maraduhu yasiron. Jadi dia sakitnya sakit ringan. Ya, sakitnya sakit ringan. La yata'atsaru bisawm, yang tidak membuat dia yang tidak ada pengaruhnya dengan puasanya, artinya tidak berpengaruh kepada badannya. Artinya sakit yang sakit yang biasa ya, atau sakit ringan, ya sakit ringan. Wala yakunu al-fitru arfaqu bihi. Artinya dia dia tidak butuh ya, dia tidak butuh untuk berbuka. Artinya ya, jadi tidak terlalu berpengaruh kepada kondisi tubuhnya. Ya, tidak terlalu berpengaruh pada kondisi tubuhnya. Artinya dia kuat untuk berpuasa. Ya. Seperti az-zukam ya, sakit flu, ya sakit flu, ya flu biasa ya. Ya, kemudian as-suda, ya sakit kepala dan seterusnya. Itu semua adalah penyakit ringan ya, itu tidak ada pengaruhnya dengan puasa ya. Fahadalah ya juz, ini tidak boleh ya baginya untuk meninggalkan atau tidak boleh baginya untuk berbuka. Dia tetap wajib untuk berpuasa. Kenapa? Karena ya dia cuma ya sakit ringan. Kemudian yang kedua, ay yazida maraduhu au yata'akhkharu bur'uhu. Ya. Ya, kalau dia berpuasa maka penyakitnya akan bertambah atau penyembuhannya itu akan terlambat. Ya. Wa yashukku alaihi shaum, dan dia susah ya ketika berpuasa. Ya. Puasa itu membuat dia merasa susah, lakin la yadurhu, tapi tidak terlalu membahayakan ya keselamatan jiwanya. Ya, tidak terlalu membahayakan keselamatan jiwanya. Fahada yustahabbu lahul fitru, ini dibolehkan ya, tidak ada masalah, dibolehkan dia untuk berbuka. Wa yukrahu lahu as-shaum, dan dimakruhkan baginya untuk berpuasa. Ya, kenapa? Karena ini bisa menyebabkan penyakitnya bertambah atau mungkin memperlambat ya penyembuhan penyakitnya. Ya, silakan untuk berbuka dan nanti diganti di hari-hari yang lain.
Kemudian yang ketiga, ya kategori yang ketiga, ay yashukku alaihi shaumu wa yatasabbabu fi darari qad yufdi ilal halal, ya. Dia susah untuk berpuasa dan boleh jadi ya kalau dia berpuasa itu bisa membahayakan keselamatan jiwanya. Maka fahadza yuhramu alaihi as-shaum. Ini diharamkan baginya untuk berpuasa. Ya, diharamkan baginya untuk berpuasa. Kenapa? Karena ini bisa membahayakan jiwa, ya, bisa menyebabkan kematian misalkan. Maka ini haram baginya untuk berpuasa. Ya, silakan meninggalkan puasanya, ya, dan kalau sudah sembuh ya silakan diganti misalkan, dan dia sanggup silakan diganti di hari-hari yang lain. Dikali ta'ala wala tulku anfusakum, janganlah menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nah, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri sendiri, ya. Wala tulku bi aidikum ila tahluka, dalam ayat yang lain. Kemudian ini ada permasalahan, ya. Hal yuftiru as-sahih, ya, apakah orang sehat, ya, alladzi yakhsha al-marad, yang dia takut ya sakit kalau berpuasa, apakah juga boleh baginya ya untuk tidak berpuasa? Ya, orang sehat ya tapi dia khawatir ya kalau dia berpuasa dia bisa kena penyakit. Ya, apakah ini boleh bagi yang tidak berpuasa? Yubahu lis-sahih, ya boleh bagi yang sehat, alladzi yakhsha al-marad bisyami ayuftir, boleh. Li'annahu kal marid alladzi yakhafu ziyadat maradihi au ibta'i yabur'ihi bisawm. Ya, jadi itu boleh, ya boleh. Qala ta'ala wala taqtulu anfusakum. Ya, jangan, itu sama tadi ya, hadilnya. Kemudian yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesusahan. Ya, boleh, ya tapi harus tentu diganti di hari yang lain. Ya, boleh. Kemudian yang kedua, al-musafir. Ya, orang musafir itu boleh baginya untuk tidak berpuasa. Dan boleh juga dia berpuasa. Maka tadi di sini dikatakan ya kategori pertama itu ya yajuzu lahul fitru wasom, boleh baginya berbuka atau ya berpuasa. Jadi dia pilih ya, tergantung ya bagaimana kondisinya. Ya, tergantung bagaimana kondisi yang dialami. Jadi al-musafir ya yushra'u lil musafir safaran yuksaru fihi ayuftir. Jadi boleh ya bagi seorang musafir, ya yang penting itu adalah safar yang membolehkan baginya untuk mengqashar salat. Ya, tentu ada ininya ya batasan-batasannya, ya kapan dikatakan perjalanan yang dibolehkan untuk mengqashar salat. Nah, ya ketika itu sudah terpenuhi, ya perjalanannya ini atau safarnya ini sudah termasuk safar yang dibolehkan baginya untuk mengqashar salat, maka juga secara otomatis dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Ya, wa man kana maridan aw ala safarin, ya fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, jadi seperti itu. Jadi idza shoma al-musafir sahha shaumuhu, ya kalau misalkan dia sanggup ya dalam perjalanan dia berpuasa, maka ya puasanya tetap sah. Jadi zahaba jamahir as-sahabah wa tabi'in wal a'immal arba'ah, ya maksudnya mayoritas sahabat dan tabi'in dan ulama mazhab yang empat, ya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya mereka semua berpendapat ya bahwasanya as-shaum fi safar sahih. Jadi puasa ketika dalam keadaan musafir itu adalah puasanya sah dan diterima, ya. Dan diterima, ya. Jadi silakan ya boleh, ya boleh, ya. Insya Allah boleh, ya tapi tidak dipaksakan. Artinya kalau tidak sanggup ya silakan berbuka. Kemudian halil afdal lil musafir as-shaum awil fitr. Yang mana lebih afdal bagi musafir, apakah dia berpuasa atau dia berbuka? Coba ini ikhtalafa alul ilmi, ya ulama kita berbeda pendapat dalam hal ini. Wa tahqiq fil mas'alah walladzi tajtami'u alaihi an-nusus ayyuqal. Jadi penjelasannya seperti ini. Ya, yang mana yang afdal, apakah dia
berpuasa atau berbuka. Inna lil musafir salasa, yani salasa, inna inna lil musafir yani salasa halat. Ya. Sekarang kita mau lihat, ya. Kita harus jelaskan, ya, kita harus rinci satu persatu, ya, untuk mengetahui yang mana lebih afdol ya bagi musafir, apakah dia berpuasa atau berbuka. Yang pertama adalah ay yashukku alaihi shaum au ya'uquhu an fi'il khair. Ya, kalau misalkan puasanya itu memberatkan, ya, puasanya itu memberatkan dan boleh jadi juga menghalanginya untuk berbuat kebaikan, ya, fal fitru fi haqqihi aula, maka berbuka itu jauh lebih baik, jauh lebih afdal, ya, ketika dia merasa bahwasanya dia dia merasa susah ya berpuasa, ya, dalam kondisi dalam keadaan musafir, maka lebih baik, ya, atau lebih afdal dia berbuka, ya. Berdasarkan hadis, ya, hadis dari Jabir, ya, qala kan Rasulullah SAW fi safarin faro'a zihaman wa rajulan qad walila alaihi, faqala, ya, Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang laki-laki, ya, yang kelelahan, ya, ya, kecapean. Kemudian Rasulullah bertanya, "Mahadza? Kenapa ini?" Qalu shaim. Ya, mereka ini mereka berkata bahwasanya dia berpuasa. Jadi ini dalam keadaan musafir. Rasulullah melihat ada seorang, ya, sahabat, ya, kayak kelihatan sangat kelelahan dan keletihan. Kemudian kenapa? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Kenapa ini?" Ya, mereka menjawab, ya, dia dalam keadaan berpuasa. Kemudian Rasulullah, ya, bersabda, "Laisa minal birri as-shaumu bis safar." Ya, bukan sebuah kebaikan orang berpuasa dalam keadaan safar, karena bisa menyebabkan dia susah, ya, dan, ya, jadi silakan ditinggalkan saja dan diganti pada hari yang lain. Nah, dia sudah mendapatkan uzur syar'i untuk tidak berpuasa. Ya, jadi kalau dalam kondisi ini, ya, silakan berbuka itu jauh lebih baik, jauh lebih afdal. Ya, kemudian selanjutnya yang kedua, ya, kondisi yang kedua, Allah yashukku alaihi siyam, ya, jadi puasa tidak memberatkan baginya, ya, dia dalam keadaan musafir dan itu tidak memberatkan baginya, ya. Fal aula lahu asyam, maka tentu berpuasa itu jauh lebih afdal, ya, kalau seandainya dia merasa bahwasanya tidak terlalu memberatkan, ya, baginya untuk berpuasa, kalau misalkan naik pesawat atau apa, ya, ya, pergi, ya, dalam perjalanan, ya, dia naik pesawat dan tidak terlalu dia tidak terlalu berat yang mengerjakan ibadah puasa, ya, jadi silakan berpuasa kalau memang, ya, seperti itu kondisinya. Berarti puasa itu lebih baik baginya, lebih afdal, ya. Apa dalilnya, ya, berdasarkan hadis Abi Darda, ya, qala kharajna man Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah, hadis dari Abu Darda, ya, kami pernah, ya, keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ba'di asfari, pada sebagian dari perjalanannya atau safarnya, fi yaumin har, di hari yang panas, hatta yadhu ar-rajulu yadahu ala ra'sihi min syiddatil har, sampai-sampai ada seorang laki-laki, dia meletakkan tangannya di atas kepalanya karena hawa yang sangat panas, ya. Wa ma fina shaimun, dan tidak ada orang yang puasa di antara kami, illa maka minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ibnu Rawaha, ya, kecuali wa ma fina shaimun illa maka minan Nabi, ada kecuali Rasulullah SAW dan Ibnu Rawaha, ya, dan Ibnu Rawaha, jadi Rasulullah tetap berpuasa, ya, karena mungkin beliau sanggup, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, dari Aisyah, anna Hamzah ibna Amr al-Aslami, qala Nabi SAW, ya, pernah ada Hamzah ibnu Amr al-Aslami bertanya kepada Rasulullah,
a'asumu fis safar, ya Rasulullah, apakah saya berpuasa ketika musafir? Nah, wa kana kasir siyam, ya, jadi ini sahabil jalil Hamzah ibnu Amr al-Aslami termasuk sahabat yang uh, senang berpuasa, ya, banyak puasanya. Faqala in syi'tum fasum, ya, kalau kamu mau berpuasa silakan. Wa in syi'tum faftir, kalau mau berbuka silakan juga. Ya, ini mengatakan bahwasanya ini boleh saja, tergantung melihat kondisinya. Ya. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga, ayyashukku alaihi shaumu masyaqqatan syadidah. Nah, ghairu muhtamala qatuf dil halal. Ya, kalau misalkan puasanya sangat memberatkan, ya, sangat memberatkan. Ya, bukan lagi memberatkan tapi sangat memberatkan. Dan boleh jadi ketika dia berpuasa itu bisa membahayakan jiwanya. Maka di sini baginya adalah haram, ya, haram baginya untuk berpuasa, ya, haram, ya, bukan lagi tidak bukan lagi makruh tapi haram, ya, karena bisa menyebabkan jiwa yang terancam, ya. Kemudian yang selanjutnya, waktu jawazil fitri lil musafir, ya, kapan ya boleh seorang musafir itu tidak berpuasa, atau pada waktu kapan, ya, apakah sebelum dia meninggalkan rumah atau ketika dalam perjalanan atau bagaimana, ya, kita baca silakan. Fi waqti jawazil fitri musafir ahwal, ada beberapa kondisi, ya. Yang pertama adalah al-ula ayyabda as-safar qabla al-fajar, ya, kalau misalkan dia memulai safarnya sebelum fajar, ya, sebelum terbit fajar, au yatlu'u alaihi al-fajru wa huwa musafir, atau sudah masuk waktu fajar kemudian dia dalam kondisi musafir, wa yanwi al-fitr, dan dia menyatakan untuk berbuka, fayajuzu lahu al-fitr ijma'an, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Ya, jadi apa namanya, kalau misalkan jadi sebelum fajar, ya, dia sudah menyatakan bahwasanya saya akan musafir hari ini dan saya niatkan, ya, untuk tidak berpuasa, maka boleh baginya, ya, dari rumahnya, ya, dia sudah niatkan, ya, boleh baginya untuk tidak berpuasa selama dalam perjalanan, ya. Kemudian yang kedua, ayyunshi as-safara ba'dal fajri, ya, asna'an nahar, dia memulai perjalanan, ya, ketika telah terbit fajar, ya, atau mungkin pagi-pagi, ya, sudah pagi. Maka fazahabal jumhur, ya, mayoritas ulama Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan riwayat dari Ahmad, ila annahu la yajuz, ya, la yajuzu, la yubahu lahu al-fitr dalikal yawm, ya, karena dia sudah apa namanya, dia sudah apa namanya, di awal, ya, dia sudah berniat, ya, dia sudah berniat untuk berpuasa hari itu. Ternyata, ya, misalkan pagi-pagi ternyata ada kabar, ya, dari kampungnya bahwasanya ada keluarganya meninggal, ya, ada keluarga meninggal dan dia harus pulang, ya. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya ini, ya, tidak boleh karena dia dari awal, ya, ya, dia sudah meniatkan untuk berpuasa. Tapi, ya, pendapat yang paling kuat, ya, pendapat walaupun ini menyelisihi pendapat jumhur, ya, ya, nanti kita akan baca bahwasanya ini wa dhahaba Ahmad, ya, Imam Ahmad, dan Ishaq wal Hasan, ya, dan juga ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan insyaallah ini pendapat yang paling kuat, ar-rajih, bahwasanya ila jawazil fitri, boleh baginya untuk tidak berpuasa, ya, boleh baginya untuk tidak berpuasa. Bahkan, ya, kita kemarin sudah jelaskan bahwasanya bahkan orang yang dia sudah berpuasa kemudian dia meniatkan dalam hati bahwasanya dia apa namanya, dia meniatkan untuk membatalkan puasanya, itu puasanya batal walaupun tidak makan dan minum, ya, apatah lagi misalnya kalau dia berniat untuk musafir yang memang itu adalah ada rukhsahnya, ya, ada keringan baginya, maka pendapat yang paling kuat insyaallah boleh baginya, ya, dia membatalkan puasanya pada hari itu walaupun, ya, di awal dia sudah berniat, ya, untuk berpuasa pada hari itu, ya. Insyaallah ini yang paling kuat, insyaallah ini banyak sekali dalilnya, ya, ini banyak sekali dalilnya dari apa namanya, ya, silakan dibaca, ya.
Ya. Kemudian yang selanjutnya, jadi ini mungkin kita bisa baca satu hadisnya. Ya. Misalnya wa yu'ayyidu hadzal madhab, jadi yang menguatkan di antara dalil yang menguatkan mazhab ini hadis Muhammad ibnu Ka'ab yang qala ataitu fi Ramadan Anas. Jadi saya mendatangi Anas ibnu Malik pada di bulan Ramadan, ya. Wa huwa yuridu safaran, dan Anas bin Malik itu ingin safar. Wa qad rahilat lahu rahilatuhu wa qad rahilat wa qad rahilat rahilatuhu lahu, ya dia sudah siap-siap ya untuk berangkat. Wala bisa thiyabas safar, dia sudah memakai baju untuk musafir, untuk safar. Fada'a bi ta'amin fa'akala, kemudian dia minta untuk dibawakan makanan, maka beliau makan. Fakultu lahu sunnah, apakah ya kalau sunnah, ya ini sunnah, jadi summa rakiba, kemudian beliau berangkat. Artinya ya beliau tidak berpuasa pada hari itu. Ya, beliau tidak berpuasa pada hari itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya. Yang selanjutnya adalah asalis, ya asalisah. Ya kondisi yang ketiga, ya yang musafir itu ayyan wisaum, ya dia meniatkan untuk berpuasa, wahwa musafir, summa yabdu lahu ayuftir. Ya tiba-tiba di tengah jalan, ya tiba-tiba di tengah jalan, ya mungkin dia tidak sanggup, ya dia sudah berusaha, untuk berpuasa, tapi ternyata di tengah jalan, ya ternyata kepayahan, ya tidak bisa melanjutkan puasanya, dan dia dalam keadaan musafir, ya musafir yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, maka ya boleh saja dia juga membatalkan puasanya, ya dia membatalkan puasanya, dan silakan makan dan minum. Kemudian yang selanjutnya, in kita rukhsah, ya kapan berakhir rukhsah atau keringanan bagi musafir untuk tidak berpuasa. Ya kapan berakhir? Ya kapan berakhir keringanan untuk tidak berpuasa bagi musafir? Ya. Jadi tasqutu rukhsatul fitri lil musafir bi amrayn. Jadi rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa bagi musafir itu terhapus, ya dengan dua kondisi. Ya, yang pertama adalah idza nawa al-iqamata mutlaqan aw muddat al-iqamah. Kalau misalkan dia taruhlah dia musafir ke satu tempat, kemudian dia meniatkan bahwa saya akan tinggal di situ 3 atau 5 atau 10 hari, ya dia sudah planning, ya bahwasanya saya akan tinggal di situ, di kampung itu 3, 4 atau 5 hari, ya itu berarti ketika sudah berada di tempat itu dia sudah termasuk mukim. Berarti tidak boleh lagi baginya untuk tidak berpuasa, dia harus berpuasa. Ya, yang penting dia sudah tentukan berapa hari dia akan tinggal di tempat tersebut. Maka selama dia di sana dia harus tetap berpuasa. Ya, tidak boleh ya tidak berpuasa. Tapi kalau misalkan dia tidak tahu, ya dia pergi ke satu kampung, ya kemudian dia tidak tahu ya berapa hari dia akan tinggal di tempat tersebut. Ya maka tentu di sini boleh baginya untuk tidak berpuasa, ya karena belum menentu ya berapa hari akan tinggal. Di sini akan ada ininya, misalnya dari Ibnu Abbas, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ghazwatul Fathi, ya bahwasanya dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pernah waktu beliau Fathu Mekkah, ya Fathu Mekkah itu yang penaklukan kota Mekkah di Ramadan, itu adalah pada waktu bulan Ramadan. Kemudian beliau berpuasa, hatta idza balagol kadida, ya sampai beliau di suatu tempat, ya di suatu tempat namanya Al-Kadid. Jadi Al-Kadid ini nama tempat, ya Al-Kadida al-ma'a, ya jadi itu adalah perairan, ya
Al-Qadi adalah sebuah tempat yang ada airnya, ya ada airnya, ada perairan, ada air di situ. Yang mana Al-Qadida ini antara Qadid wa Usfan. Jadi Qadid itu juga nama tempat, Usfan juga nama tempat. Jadi Al-Qadida ini antara daerah atau kota Qadid dan Usfan. Ya. Falam yazal muftiron, ya Rasulullah SAW dia tidak berpuasa. Ya. Rasulullah SAW tidak berpuasa ya selama di situ, ya selama di tempat ini Al-Qadid, ya di tempat yang namanya Al-Qadid ini, lam yazal muftiran, beliau tidak berpuasa hatta insalakha syahra, sampai ya bulan Ramadan ini selesai. Ya, berarti selama beliau tinggal di tempat ini beliau tidak berpuasa. Kenapa? Karena beliau tidak belum bisa memastikan ya berapa hari beliau akan tinggal di situ. Makanya selama itu juga beliau tidak berpuasa. Wa ma'lumun annal fatha, ya, karena soalnya ini Fatu Makkah ini berapa hari beliau di sana? Karena li asyri bakin dari Ramadan, ya bahkan 10 hari, ya. Katanya 10 hari, ya beliau tinggal di situ 10 hari. Selama juga 10 hari itu beliau tidak berpuasa karena memang beliau belum bisa memprediksi ya Kak berapa hari beliau akan tinggal di tempat tersebut. Makanya beliau tidak berpuasa. Tapi kalau misalkan ya kita musafir dan kita akan tentukan ya saya akan tinggal di sini berapa, misalkan 5 hari, 10 hari, ya itu sudah ada planningnya, maka itu tetap harus berpuasa ya, karena tetap dia dikategorikan sebagai mukim. Kemudian yang selanjutnya idza ada ila baladihi, ya ketika dia kembali lagi ke kampungnya, ya ke daerah asalnya. Fa idza ada fi mahalli iqamati lailan, ya ketika dia kembali ya di tempatnya pada malam hari, dia sampai pada malam harinya, fa idza kana al-ghad min Ramadan wajib alaihi shaum, ya berarti besoknya dia harus berpuasa karena dia sudah berada di kampungnya. Amma law qadima fin nahar, kalau misalkan dia tiba di siang hari, ya dia tiba di kampungnya di siang hari, fahal yumsiku baqiyata yaumihi fi qaulan. Jadi kalau misalkan dia ternyata tiba di kampungnya siang hari, ya bagaimana? Apakah dia tetap berpuasa atau bagaimana? Atau dia berbuka? Fi qaulan. Wal azhar annahu la yalzamul imsak. Ya, tapi yang pendapat yang lebih kuat adalah ya boleh baginya untuk tidak berpuasa. Ya, boleh baginya untuk tidak berpuasa. Bal yabqa ala fitratiha. Nah, jadi boleh tidak berpuasa ya karena dia sampai di siang hari. Artinya berdasarkan hadis man akal awalan nahar falyakul akhirahu. Ya barang siapa yang sudah makan di awal pagi maka boleh baginya untuk makan ya di sore atau di siang hari. Jadi silahkan ya. Yang penting dia kalau dia tibanya siang, berarti dia boleh tetap tidak berpuasa. Ya. Tapi kalau malam berarti besok pagi dia harus tetap berpuasa. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, iya ini juga. Nah, ini juga ada bagus ya, ini bagus pembahasannya. Wa yatafarra'u ala hadza fa'idah wa hiya idza qadibal musafir asnan nahar min Ramadan wa huwa muftir. Ya, kalau misalkan seorang musafir di siang hari di bulan Ramadan dia muftir, dia tidak berpuasa, fa wajada imra'atahu qad tahurat fi asna'in nahar, dia mendapatkan istrinya dia itu sudah suci ya di siang hari dan dia juga tidak berpuasa ya karena baru tiba dari musafir, min haid au nifas, karena istrinya juga sudah bersih dari haid dan nifasnya, maka au bariat min marad, dia sembuh dari penyakit, maka wahya muftirah falahu ayu jami'aha wala kafara, ya dia boleh baginya untuk berhubungan dengan ya istrinya dan tidak ada kafarah baginya karena memang dua-duanya dalam kondisi uzur syar'i tidak berpuasa, maka tidak ada masalah. Kemudian ada juga di sini, ini tambah ini lagi ya. Jadi masalah, ada juga permasalahan. Kalau misalnya ada rojulun, ada seorang laki-laki, lam yasbir yauman, dia tidak bisa menahan ya dalam sehari, ya dalam sehari, lam yasbir yauman, ya misalkan dalam satu hari, ya
tiba-tiba dia tidak bisa menahan dirinya, ya dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berhubungan dengan istrinya, ya dia tidak bisa menahan, ya dia tidak bisa menahan, ya, anjima'i zaujatihi, ya untuk berhubungan dengan istrinya, fahallahu ayyusafir biha hatta yuftir wa yujamiha, apakah dia boleh ya supaya dia bisa halal ya, untuk berhubungan dengan istrinya, apakah dia boleh musafir, ya dia pergi ke suatu tempat ya yang jauh yang dibolehkan rukhsah bagi yang tidak berpuasa, kemudian dalam kondisi itu dia bisa berhubungan dengan istrinya, apakah boleh? Al-zahir annahu la ba'sa bidzalika, ya yang apa namanya, yang kelihatan ya bahwasanya dia tidak dia boleh saja, tidak ada masalah karena memang mereka dalam kondisi tidak diwajibkan baginya berpuasa. Ya seperti itu. Jadi eh, ya, jadi boleh. Ya boleh. Ya, tapi jangan juga setiap hari. Ya, artinya mungkin terkadang dalam kondisi satu hari misalkan, ya dia tidak bisa menahan. Ya, silakan. Kemudian yang kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir ya 3 dan 4, ya terakhir insya Allah. Ini terakhir. Ya terakhir. Yang terakhir adalah yang boleh ya baginya berpuasa atau tidak berpuasa. Itu asy al-kabir, ya orang tua, wal mar'atul ajuz, dan juga perempuan yang sudah tua, wal marid alladzi la yurja bur'uhu, dan juga orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Maka ini juga sama, ya boleh baginya untuk tidak berpuasa. Ya boleh baginya untuk tidak berpuasa, dan dia kalau memang tidak sanggup untuk mengqadha, ya dan memang ini tidak bisa karena Syekh Al-Kabir, ya orang yang sudah lanjut usia, ya baik apa namanya bapak atau ibu ya yang sudah lanjut usia atau orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah saja, ya tidak perlu diqadha, ya insyaallah. Ini kesimpulan dari ini banyak sekali sebenarnya, ya tapi itu kesimpulannya, ya kesimpulan dari pembahasan ini. Ya, jadi boleh baginya untuk tidak berpuasa dan cukup baginya untuk membayar fidyah, yang memberi makan orang miskin setiap hari, ya sejumlah hari yang ditinggalkan. Baik, mungkin sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya sekali lagi, ya kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup masing-masing. Ya. Syukran, wa barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.